Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Ismail dari kelas IT 602 Pendidikan Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait presentasi dari review makalah dengan tema uh, kompresi data. Jadi, kompresi data adalah proses penting dalam penyimpanan dan transfer data untuk meningkatkan efisiensi, dan berbagai metode kompresi telah dikembangkan untuk berbagai aplikasi, mulai dari penyimpanan data sehari-hari sampai aplikasi khusus seperti mata roket. Nah, tujuan dari review ini adalah membandingkan dan menganalisis dari jurnal yang sudah ada dan direview terkait metode kompresi data, kemudian evaluasi masalah, nilai evaluasi, dan juga manfaat serta hasil dari setiap penelitian. Baik, metode penelitiannya yaitu dengan mengumpulkan dan analisa secara studi literatur. Kemudian telah dipilih tiga jurnal yang terkait dengan topik kompresi data. Yang pertama yaitu analisis performa algoritma kompresi data dalam penyimpanan dan transfer data. Baik, jurnal pertama ini dari jurnal Inovasi dan Trend dan dipublikasikan pada tahun 2023 oleh peneliti Mary Krimes Arwan dan Wan Rahayu. Jadi tujuan penelitiannya yaitu untuk menyelidiki dan membandingkan performa berbagai algoritma kompresi data dalam hal efisiensi, penyimpanan, dan kecepatan transfer data. Kemudian metode yang digunakan yaitu menggunakan tinjauan pustaka, dan masalah yang diangkat antara lain yaitu tentang mengangkat pentingnya penggunaan algoritma kompresi data dalam pengelolaan dan pertukaran informasi. Jadi, algoritma kompresi data saat ini memainkan peran krusial karena dapat mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dan mempercepat proses transfer data. Kemudian, nilai inovasi dari jurnal ini antara lain yaitu eh, menawarkan dan memberikan analisis terkait algoritma konversi yang populer dan mengukur kinerja berdasarkan beberapa parameter seperti parameternya itu rasio kompresi, kemudian kecepatan dan juga kecepatan dekompresi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan. Kelebihan jurnal ini antara lain yaitu memberikan penjelasan detail dan memberikan pengantar pengetahuan yang baik, kemudian menjelaskan secara luas terkait kompresi data dan juga menggunakan struktur jurnal yang baik berdasarkan mulai dari landasan teori sampai dibentuk pada penutup. Kemudian hasil dari jurnal yang pertama ini yaitu memberikan beberapa poin utama, yaitu yang pertama rasio konversi. Jadi konversi data juga berpengaruh pada tingkat rasio konversi. Sebelumnya terdapat dua jenis konversi data, yaitu lossless atau tanpa kehilangan, jadi datanya itu tetap ada, dan ada juga konversi lossy atau memungkinkan data itu hilang, tapi tetap bisa bahwa data itu hilangnya tidak cukup banyak dan masih bisa sama seperti sebelumnya, juga mendekati seperti sebelumnya, cuman ada kemungkinan bahwa data tersebut akan hilang. Jadi, perbedaan rasio konversi antara algoritma lossless dan juga lossy terletak pada cara menghilangkan informasi. Faktor yang mempengaruhi rasio antara lain tipe data, kemudian redundansi data, dan kompleksitas algoritma konversi. Kemudian, kecepatan konversi dan juga dekonversi. Dalam jurnal ini tidak ditemukan data spesifik, tetapi disampaikan informasi tentang kecepatan konversi dan dekonversi melalui studi literatur yang dilakukan. Jadi contohnya memberikan analisa terhadap algoritma Romain encoding, kemudian menunjukkan bahwa semakin banyak string karakter yang berulang, maka urutan data yang dihasilkan akan semakin kecil pula. Nah, ukuran file hasil konversi ini ditunjukkan oleh beberapa faktor, antara lain kecepatan, kemudian sumber daya, ukuran file hasil, dan juga daya redundansi. Kemudian hasil analisa selanjutnya yaitu analisis adaptabilitas, yaitu membantu mengidentifikasi situasi di mana suatu algoritma itu lebih unggul dibanding algoritma yang lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi antara lain faktor jenis data, kemudian ukuran file, dan karakteristik khusus dari data. Kesimpulannya, analisis performa algoritma kompresi data dalam penyimpanan dan transfer data itu dirumuskan
berdasarkan temuan-temuan kunci yang telah dihasilkan. Nah, algoritma Huffman dalam penelitian ini lebih efektif pada data teks dan pola pengulangan karakter karena memanfaatkan frekuensi kemunculan karakter yang menghasilkan kode biner yang lebih pendek. Sedangkan untuk algoritma Lemon-Zip ini lebih unggul untuk data biner atau data citra karena dapat mengidentifikasi pola yang berulang. Namun, untuk pemilihan algoritma, kita bisa menentukan sesuai dengan jenis data yang akan dikonversi dan tujuan dari konversi tersebut. Kemudian, jurnal yang kedua yaitu sistem konversi data pada muatan roket menggunakan kode Huffman. Jadi, menggunakan pada jurnal ini, fokusnya yaitu membahas terkait konversi data pada muatan roket menggunakan algoritma kode Huffman. Latar belakangnya tentu saja yaitu terkait dengan perkembangan yang besar juga diperuntukkan pada teknologi roket atau pilot. Nah, data ini dikembalikan menjadi beberapa data seperti data ini diperuntukkan seperti posisi roket, kemudian GPS, tekanan, kecepatan udara, dan data ini diambil secara wireless atau berkabel. Kemudian metode yang diharapkan yaitu untuk mencegah adanya keterlambatan saat proses pengiriman, maka akan ada sebuah konversi data terlebih dahulu sebelumnya. Metode penelitian yaitu menggunakan perancangan sistem, yaitu sistem yang berada di roket dan sistem yang digunakan untuk pemantauan roket seperti diagram berikut. Kemudian masalah yang diangkat yaitu terkait analisa dalam menerapkan sistem konversi data lossless melalui data transceiver RF pada muatan roket yang akan dikirimkan. Kemudian nilai inovasi yaitu karena data jurnal ini unik, yaitu membahas terkait bagaimana konversi data pada roket ini memang ditunjukkan karena peneliti merasa bahwa penelitian terkait roket dan protokol komunikasinya itu belum banyak. Jadi di dalam menurut saya jurnal tersebut sangat menaikkan diri nilai inovasinya. Kemudian hasil dari penelitian yaitu pengiriman dari sistem roket dikendalikan oleh Raspberry berupa data sensor, kemudian dikemas dalam satu baris yang menunjukkan bahwa suatu waktu sensor itu telah berlalu. Kemudian panjang data yang terrecord itu sepanjang 46 byte. Dan ini belum dikatakan panjang jika lebih dari 100 byte. Kemudian untuk menggunakan konversi langkah awalnya yaitu melakukan probabilitas dan memasukkannya kepada node tree di Huffman. Kemudian binary code terdiri dari data biner yaitu 0 dan 1. Kemudian terdapat perbandingan data asli dan konversi, di mana hasil akhirnya itu menunjukkan bahwa 22 data yang dikirim pada sistem hanya 19 yang valid. Jadi bisa dikatakan bahwa prestasinya keberhasilan menggunakan uh, tes pada sistem konversi yaitu sebesar 86%. Hal ini terjadi karena ada loncatan terhadap jumlah data yang tidak dialokasikan sebelumnya. Dengan kesimpulannya bahwa sistem konversi ini menggunakan algoritma Huffman dan muatan roket direalisasikan dengan baik. Selanjutnya, jurnal nomor 3 yaitu konversi data teks dengan metode rune-like encoding. Jadi, konversi data salah satunya juga bisa menggunakan rune-like encoding yang khususnya terlebih lagi untuk data citra atau gambar. Jadi masalah yang diangkat yaitu terkait perkembangan teknologi dan juga bagaimana untuk bisa mengkonversi data dengan metode rune-like encoding. Kemudian masalah yang diangkat antara lain konversi data teks, kemudian pendekatan konversi, metode konversinya itu lossless dan lossy yang sudah disebutkan sebelumnya, dan juga metode rune-like encoding. Kemudian nilai inovasinya itu terkait cara penjelasan yang lebih detail dan juga memberikan pemahaman lebih terkait metode konversi RLE dengan lebih dalam. Kemudian juga dikatakan terkait bagaimana RLE itu mengkonversi data citra. Kemudian hasil penelitiannya yaitu metode ini dapat digunakan untuk konversi dan dekonversi, kemudian juga bentuk teknik untuk mengkonversi data yang memiliki karakter berulang. Kemudian ada dua tipe yaitu RLE tipe 1 dan 2. Kemudian teknik konversi ini berguna untuk data yang memiliki banyak kesamaan dan data tersebut berdekatan. Nah, untuk caranya atau langkah-langkahnya yaitu mengubah data menjadi bentuk sequential, kemudian menghitung jumlah
karakter yang muncul. Misal ada kata kamu, kemudian kayaknya ada lebih dari tiga. Nah, kata yang lebih dari tiga ini dijadikan satu, kemudian ditulis hasil konversinya itu berapa. Nah, algoritma ini hanya efisien untuk file yang berisi kelompok atau data karakter yang berulang dan bisa lebih dari satu. Kemudian file teks ini berisi banyak kelompok dan data yang berupa spasi atau tabulator, tapi juga dapat diterapkan untuk citra atau gambar. Baik, kesimpulannya dari ketiga jurnal ini membahas mendalam terkait konversi data dan melakukan review ini memberikan wawasan untuk terkait performa dari algoritma dan juga sebagai acuan untuk menulis jurnal ke depannya. Berikutnya bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.